Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koreatur Rizkika, NPM D1B018047 dari jurusan Perpustakaan dan Sains Informasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu. Di sini saya akan mengerjakan ulangan akhir semester saya dalam mata kuliah statistik. Di sini saya mendapatkan soal B, yang dimana soal B ini terdapat dua soal. Yang pertama yaitu soalnya menganalisis tentang seorang distributor sabun mandi ingin mengetahui selera masyarakat dalam menggunakan atau memilih sabun mandi. Untuk itu, ia mensurvei 3.000 penduduk di kawasan Kota Bengkulu. Hasil survei yang diperoleh adalah sebagai berikut. 1.000 orang memilih memakai Lux, 900 orang memilih Lifebuoy, 600 orang memilih Camay, dan 500 orang memilih Pretty. Instruksinya yaitu buatlah analisisnya. Di sini saya sudah menganalisis dari soal tersebut yang dimana dari hasil analisisnya dari hasil survei oleh distributor sabun mandi yang menggunakan 3.000 produk Kota Bengkulu sebagai sampel diperoleh hasil yaitu 33,3% penduduk menggunakan sabun mandi dengan merek Lux, 30% penduduk menggunakan sabun mandi dengan merek Lifebuoy, 20% penduduk menggunakan sabun mandi dengan merek Camay. Sisanya yaitu 16,7% penduduk menggunakan sabun mandi dengan merek Pretty. Sabun mandi dengan sabun Lux lebih banyak terjual habis di Kota Bengkulu karena 33,3% penduduk menggunakan sabun Lux dan sabun mandi. Pretty lebih sedikit terjual karena sedikit penduduk Kota Bengkulu menggunakan sabun Pretty. Hasil perhitungan yaitu sampel yang digunakan yaitu 3.000 penduduk di kawasan Kota Bengkulu. Jadi sabun Lux 1.000 dibagi 3.000 dikali 100 maka dapat ditarik hasil yaitu 33,3%. Dan sabun Lifebuoy 900 dibagi 3.000 dikali 100 dapat ditarik hasil yaitu 30%. Sedangkan sabun Camay yaitu 600 dibagi 3.000 dikali 100 sama dengan 20%. Sabun Pretty yaitu 500 dibagi 3.000 dikali 100 sama dengan 16,7%. Itulah hasil dari jawaban soal nomor 1. Sekarang kita beralih ke jawaban nomor 2. Yaitu di sini saya akan atau responden yang sudah diberikan. Nah, di sini saya akan menghitung korelasi produk momen yang dimana di sini produk momen yaitu KA, SA, dan KS. Sedangkan KAS yaitu dan SAK itu adalah korelasi parsial dan AKS yaitu korelasi ganda. Nah, di sini saya akan menghitung korelasi produk momen dengan cara pertama kita klik ini, lalu formula, lalu insert function, lalu kita cari statistikal, lalu corel, klik OK. Di array 1, karena ini KA, kita akan menarik data yang K terlebih dahulu, lalu kita klik sampai 17 data yang ada. Oke, terus kita pindah ke array 2, di mana yaitu diinstruksikan oleh soal yaitu A. Jadi kita
tarik dari data A sampai 17 data. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah, setelah dapat hasilnya, kita beralih ke rules SA. Setelah rules SA, kita klik lagi sama seperti tadi, statistical, Corel, klik OK. Lalu ini dia minta data SA. Yang pertama yaitu berarti data S. Kita klik lalu tarik sampai 17 data. Nah, lalu array 2-nya A sampai 17 data. Lalu klik OK. Rules KS-nya juga seperti itu. Klik statistical, Corel, klik OK. Lalu KS, jadi kita data K sampai 17 dan array 2-nya S sampai terakhir. Lalu klik OK. Untuk mencari koefisien determinasinya, kita klik sama dengan, lalu klik hasil rule KA tadi, lalu klik shift 6, lalu 2, enter. Nah, dapatlah hasil dari koefisien determinasi dari rules KA. Lalu yang rules SA-nya juga seperti itu, sama dengan klik ini lalu shift 6, 2, enter. Lalu rules KS-nya juga sama dengan klik ini shift 6, 2, enter. Nah, ini sudah mendapatkan hasil dari produk momen dan koefisien determinasi dari rules KA, rules SA, dan rule KS. Untuk mengetahui hubungan kuat atau tidaknya, rumus DB-nya yaitu DB sama dengan N sama dengan dikurang 1. DB-nya yaitu datanya ada 17, jadi DB sama dengan 17 dikurang 1 sama dengan 16. Nilai standar yang sesuai dengan tabel R yaitu 0,497. Dari mana kita dapat ketahui 0,497 ini sudah ditetapkan oleh tabel yang ada pada Untuk mengetahui hubungan kuat atau tidaknya, rumus DB-nya yaitu DB sama dengan N dikurang 1. DB sama dengan, dimana kita ketahui N-nya yaitu 17, lalu dikurang 1 sama dengan 16. Nilai standar sesuai dengan tabel R 0,497. Tabel R ini sudah ditentukan oleh tabel produk momen. Jadi di 16 yaitu tabelnya menyatakan nilai standarnya yaitu 0,497. Untuk menentukan nilai korelasi produk momen RKA, RSA, RKS sangat rendah atau lebih dilihat dari hasil nilai tadi. RKA ini bahwasannya nilai ini sangat rendah karena kurang dari nilai R, nilai pada tabel, di mana nilai RKA yaitu 0,28
3666, yaitu kurang dari nilai standar yang sudah ditentukan, yaitu 0,497. Lalu rule SA ini bahwasanya nilai ini lebih dari nilai R pada tabel karena nilai rule SA itu mendapatkan 0,696362. Di mana ini lebih lebih eh, lebih tinggi dari nilai standar yang sudah ditentukan, yaitu 0,497. Dan juga rule KS ini bahwasanya nilai ini sangat rendah karena nilainya kurang dari nilai R pada tabel, yaitu di mana rules KS mendapatkan 0,48489, di mana nilai standarnya yaitu 0,497. Nah, setelah itu saya akan menghitung kolerasi parsial. Di dalam kolerasi parsial yaitu terdapat KAS, SAK. Di sini saya sudah menyusun rumus dari korelasi parsial, yaitu di mana sudah ditentukan rumusnya, yaitu sama dengan buka kurung 2 RKA tutup kurung minus buka kurung RKS dikali SA tutup kurung 2 dibagi tutup kurung 3 1 min dibuka kurung RKS shift 6 2 tutup kurung 2 dikali buka kurung 1 min buka kurung RAS dikali 2 tutup kurung 3 shift 6 0,5 tutup kurung. Jadi di sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya, yaitu sama dengan buka kurung 2 RKA. Jadi kita klik nilai RKA pada produk momen. Lalu tutup kurung minus buka kurung RKS. Kita klik di produk momen nilai RKS, lalu dikali atau bintang, lalu RSA. Kita klik pada nilai produk momen RSA, lalu tutup kurung 2 dibagi, lalu tutup kurung 3 1 min buka kurung, klik lagi nilai pada RKS, lalu shift 6 2 tutup kurung 2, lalu bintang, lalu buka kurung 1 min buka kurung, lalu klik lagi nilai pada RSA, lalu shift 6 2, lalu tutup kurung 3 shift 6, lalu klik 0,5 lalu tutup kurung. Setelah itu klik enter. Nah, di sini sudah terdapat nilai korelasi parsialnya. Untuk menentukan kolerasi determinasinya, kita sama seperti tadi, klik di sini sama dengan klik nilai kolerasi parsialnya, lalu shift 6, lalu klik 2, lalu enter.
Di sini sudah terdapat 0,0073992. Nah, di sini adalah nilai koefisien determinasinya. Yang RSA juga seperti itu. Kita hitung dengan rumus yang sudah ditentukan, yaitu sama dengan buka kurung 2 RSA tutup kurung min buka kurung RSK di bintang RAK tutup kurung dibagi tutup kurung 3 1 min buka kurung RKS shift 6 2 buka tutup kurung 2 di bintang buka kurung 1 1 min buka kurung 1 RAK, lalu shift 6 2 tutup kurung 3 shift 6 0,5 tutup kurung. Jadi seperti ini, sama dengan buka kurung 2 RSA, kita klik RSA, lalu tutup kurung min buka kurung RKS, kita klik RKS bintang, kita klik lagi nilai RKA, lalu tutup kurung 2 slash tutup kurung 3 1 min buka kurung RKS, kita klik lagi nilai pada produk momen RKS shift 6 2 tutup kurung 2 di bintang buka kurung 1 min buka kurung, klik lagi RAK RKA, lalu shift 6 2 tutup kurung 3 shift 6 0,5 tutup kurung, lalu kita tinggal enter. Nah, di sini sudah terdapat nilai dari korelasi parsial dari rule SEA min K. Jadi untuk menentukan koefisien determinasinya kita sama dengan klik nilai korelasi parsial, lalu shift 6 2 terus enter. Jadi ini hasilnya. Lalu untuk korelasi ganda, yaitu kita menggunakan rumus yang berbeda, yaitu tutup kurung 4 RKA shift 6 2 tutup kurung 1 ditambah buka kurung 1 RSA shift 6 2 tutup kurung 2 min buka kurung 1 2, yaitu langsung saja sama dengan tutup buka kurung 4, lalu klik rules KA, yaitu ini, klik, lalu shift 6 2 tutup kurung ditambah buka kurung rules SA, klik, lalu shift 6 2 tutup kurung 2 kali min buka kurung 2 bintang rules KA, lalu bintang lagi rule SA, lalu bintang rule KS, tutup kurung 2 kali
bagi buka kurung 1 min buka kurung RKS, lalu shift 6 2 tutup kurung 3 kali, shift 6 0,5 tutup kurung, lalu klik enter. Yes. Nah, di sini sudah terdapat nilai korelasi gandanya. Lalu untuk menentukan koefisien determinasinya sama saja dengan klik sama dengan klik nilai korelasi ganda, shift 6 lalu 2, klik enter. Nah, di sini saya sudah menganalisis yaitu dengan hasil kolerasi parsial yaitu RKA sama dengan 0,28366 yaitu termasuk rendah, dan Rolls KA min S sama dengan 0,08602 sangat rendah, di mana kita lihat pada tabel yaitu 0,08602 itu terdapat pada interval koefisiennya di sini 0,00 yang dimana tingkat hubungannya sangat rendah. Berarti dapat dianalisis tingkat hubungannya sangat rendah dari hasil tabel, dan kita lihat bahwa variabel pengganggunya itu S tidak ada hubungan dikatakan sangat rendah. Lalu pada Rolls SA itu 0,696362 itu lebih dari, dan Rolls SA-nya Rolls SA min K sama dengan 0,6666 327 itu tingkat hubungannya kuat. Kita lihat pada tabel yaitu dia terdapat di antara 0,060 sampai 0,799 yang dimana tingkat hubungannya sangat kuat. Berarti dapat dianalisis tingkat hubungannya lebih dari nilai tabel R, dan kita lihat bahwa variabel pengganggunya yaitu K, tingkat hubungannya kuat. Lalu pada korelasi ganda RA min KS sama dengan 0,699093, yaitu dimana pada tabel itu dia dikategorikan di tingkat hubungan yang kuat, dimana dia terletak di antara 0,60 sampai 0,799. Jadi, berarti dapat dianalisis tingkat hubungan variabel pengganggu sangat berpengaruh, tingkat hubungannya kuat. Lalu kita beralih ke rata-rata. Untuk menghitung rata-rata atau mean itu dapat ditarik rumus yaitu jumlah dibagi dengan nilai n, di mana kita langsung saja klik sama rata-rata dari K, tabel K sama dengan tabel K di sampingnya, lalu sama dengan klik jumlah pada tabel K yaitu 543, lalu dibagi N yaitu dimana N-nya yaitu 17. Jadi kita klik 17, langsung kita enter. Terdapat rata-rata yaitu 31,94118. Lalu kita beralih ke tabel S. Caranya sama, yaitu sama dengan klik pada jumlah pada tabel S yaitu 284 dibagi
N yaitu jumlah data yaitu 17, klik sama dengan. Lalu di tabel A sama, klik sama dengan tabel A yaitu jumlahnya 539 dibagi 17. Dan ini sudah dapat meannya, lalu kita masukkan nilai rata-ratanya ke dalam tabel, yaitu tabel K yaitu 31,7, tabel A 31,7, tabel K yaitu 31,9, tabel S yaitu 16,7. Untuk presentasinya dapat kita memakai rumus sama dengan jumlah dibagi jumlah keseluruhan dikali 100. Nah, jumlah keseluruhan yaitu jumlah dari tabel K, S, dan A itu dijumlahkan dan mendapatkan hasil yaitu 1366. Nah, lalu kita coba dengan rumus yaitu sama dengan klik jumlah tabel A yaitu ini 539 dibagi klik 1366 lalu dikali 100 lalu langsung enter. Nah, terdapat sudah terjawab hasil presentasinya. Sama saja tabel K juga seperti itu, sama dengan klik jumlah tabel K yaitu tabel K di jumlahnya 543, klik dibagi jumlah keseluruhan lalu di bintang 100, klik enter. Untuk tabel S sama saja, klik sama dengan klik jumlah pada tabel S lalu dibagi tabel keseluruhan lalu dikali 100. Nah, di sini sudah terdapat hasil presentase dari jumlah mahasiswa di atas. Di sini tabel A yaitu kita masukkan ke tabelnya, yaitu di tabel A terdapat nilai 39,45, di tabel B, di tabel K terdapat 39,75, lalu di tabel S yaitu terdapat 20,79. Itulah hasil pengerjaan ulangan akhir semester saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.